Jang, Ya, sehat tuh Jang? sehat. Sehat, mantap Ujang. Namanya Kholis Holiludin, dipanggilnya Ujang. Karena dia orang Sunda. Iya gak Jang? Betul. Tapi dia ngomong-ngomong jauh amat Jang. Sini dong, ya mau suruh mau gue. Ngapain sih? Nah, Jang, Apa? lu ngajar Jang? Ngajar alhamdulillah. Ngajar apa? Ya, ngajar anak SD lah. Anak Yang SD. gede-gede. Hah? Gua yang gede-gede. Iya, anak SD aja. Anak SD aja. Berapa lama Jang lu ngajarnya? Dari 2011, udah 11 tahun. Lumayan lu ya, sama juga lu. Iya, 11 tahun 2011. Wih. 12 tahun. Sekarang awalnya tuh dari honorer gitu ya. Lama, Honorer berapa lama tuh honorer? lama juga. 9 tahun. Honorer 9 tahun. Nah, berarti sisanya nih sekarang udah 3 tahun Ya, 3 tahun. mau pensiun. Pensiun. Aduh, PNS. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lulus sejak ini. Alhamdulillah. PNS ya. Alhamdulillah. Oh, gendut aja tuh. Badan lu gemuk amat, Jang. Capean. Capek apaan lu? Capek di makan tidur udah jadi begini. Wih, di kecapean makan tidur ya, Jang. Iya, emang kalau kecapean habis makan jangan tidur. Oh, mantap. Gue demen nih, gue pengen nyari kerjaan kayak gini, Jang. Iya, Capean makan tidur, capek makan tidur gitu. iya, kalau nggak capek masa kerja lagi. Kecapean Sakit. makan tidur. Kecapean karena makan tidur, Jang. Oh, itu beda lagi. Capek karena kerja, habis capek makan, tidur nah itu. Oh gitu ya. Gila, hebat Jang. Capek makan tidur. Ini lu ngajar apanya? Ngajar maksudnya mata pelajarannya apa? Sesuai dengan ini kita pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam. Wih, Di sekolah-sekolah ada kan pelajaran agama, nah itu dia. masih ada pelajaran agama Islam? Ada lah. Oh ada ya? Nggak jadi dihapus? Oh, bahaya dihapus. Katanya dulu kan ada rencana mau diganti kan? Ada memang wacana itu. Makanya rezim-rezim aja yang kayak gitu menghapuskan pelajaran agama di sekolah. Bahaya, di rumah nggak ngaji, di sekolah nggak ada, mau jadi apa coba? Wih, Andai kata dihapus. iya emang bener ya. Nggak ada agama lu. Mau gimana lagi urusan dunia? Iya, makanya jadi pelajaran salah satu pelajaran wajib. Wajib ya. Nggak boleh dihilangkan tuh ya. Nggak boleh. Bener Jang. Gitu. Kadang anak sekolah aja di rumahnya banyak yang nggak ngaji, masih bisa kita koordinir di sekolah. Di sekolah ya. Nah, Emang harus pokoknya udah wajib itu, nggak ada tawar menawar lagi. iya, Itu dia tuh ngaji, makanya nomor 1 sholat ngaji Jang. nah itu benar. Ini dia nih. Malam Sabtu nggak ada sepi pak. Dosa gue. Dosa gue. Lu Jang, lu apa karena lu waktu kuliahnya ngambil jurusan agama atau emang lu pesantren atau gimana Jang lu bisa ngajarnya agama? Ya memang saat kuliah ngambil jurusannya ya pendidikan agama. Kuliah pendidikan agama. Iya, jadi yang jurusnya yang jadi ya guru agama. Nah terus emang didaftarinnya itu daftar guru gitu emang menyesuaikan jurusannya. Iya, memang harus banyak sekarang linear. Setiap program kalau di dunia pendidikan kita mengajar apa itu harus linear sesuai dengan ijazahnya. Yang kita mungkin di kerjaan lain biasa nggak bisa, tapi ketika pendidikan ketika mengajar harus sesuai dengan. Oh gitu ya, harus sesuai dengan ininya. Nggak kayak kalau kerja kan lu sekolah apa kerjanya apa gitu kan. Kalau beda ya. Pendidikan memang harus linear. Harus menyesuaikan nih. Ketika di S1 ya dia harus apa, kalau dulu memang sekolah apa aja S1 bisa mengajar di sekolah ya. Gitu dulu. Oh dulu gitu ya bisa. Dulu bisa, makanya dulu ada orang yang bukan latar belakang pendidikan bisa ngajar. Pendidikan bisa ngajar kalau dia mampu, tapi sekarang memang harus dia mempunyai ijazah pendidikan. Gitu. Udah harus minoritas untuk kedepannya gitu. Karena itu sangat berpengaruh.
Ini lu emang karena tuntutan kerjaan atau memang lu hobi lu ngajar? Ngajar sih bisa dikatakan hobi karena lebih apa ya, ketika kita mengamalkan ilmu, ketika ilmu itu bermanfaat, itu ada rasa senang, ada rasa kebanggaan ketika Oh, ilmu yang kita berikan itu dipakai oleh orang lain, yang meskipun tidak semuanya pastinya hanya satu dua orang, tapi ketika ilmu yang kita kasih bermanfaat, pastinya itu akan ada seperti ada rasa senang gitu, bangga, bukan berarti kita membanggakan diri ya, tapi selainnya iya. ada rasa gimana gitulah, rasa ketika ada orang yang bisa kalau mau podcast itu. Terus kalau apa namanya, kan kadang kan ada orang cuma karena bisa gini, sebenarnya hobinya tuh main bola gitu, tapi dia juga bisa masak, pada akhirnya dia kerjanya masak, atau sebenarnya dia demennya masak gitu karena dia jago main bola atau dia hobinya bola, jadi dia pernah jadi pemain bola gitu. Nah lo karena memang hobi ngajar, terus memang juga lu punya kesukaan dalam ngajar, terus memang turunan juga ngajar gitu. Ya, mungkin salah satu faktor keturunan juga dan juga istilahnya suka aja dengan dunia pendidikan. Nah, awal mengenal dunia pendidikan, oh ternyata seperti ini gitu. Istilahnya ketika kita menjuruskan kuliah, ketika kita misalkan dari pembelajaran tentang pendidikan, oh ternyata menarik gitu. Dan ketika memang realitasnya materi di kuliah, ketika kita benar-benar mengajar, di situlah ilmu kita berkembang. Jadi kita mengajar sekaligus kita sambil belajar. Suka dukanya apa Jang? Tuh kalau Ngajar SD itu kan? SD, Iya, suka dukanya apa Jang? ya kalau sukanya sih ya alhamdulillah ya. Kadang kalau sukanya itu kadang membuat kita, ketika kita mengajar kadang suka keluar apa nih, cara kita mengajar yang bikin anak menarik. Nah, jadi kadang suka keluar ide itu Nantang ya? gitu ya. Sukanya ketika ada anak itu aja, ketika kita mengajarkan ilmu, ketika ada anak mengamalkan atau melakukan apa yang kita dengar gitu kan, itu ada rasa senang dalam hati kita gitu. Senangnya dalam hati. Karena ilmu yang kita berikan bermanfaat gitu. Dukanya Kalau dukanya dunia kayak pendidikan, kesel nih gue nih gede-gede mulu nih bete nih. nah dukanya dunia pendidikan saat ini ya paling sebenarnya kalau bisa dikatakan tuntutan guru ya, lebih formal ya. Oh. Kan kita kalau di sekolah itu kan kita tidaknya dituntut hanya mengajar, ya kan, hanya mengajar dan mencerdaskan, tapi kadang di sisi lain itu kita tuh ada administrasi yang harus kita kerjakan. Mungkin salah satu ini juga udah sering digaungkan oleh Kemendikbud, bahkan Pak Presiden sendiri. Bahkan kemarin terbaru Pak Presiden, menurut survei internasional, pekerjaan guru itu ternyata paling stres. Paling stres. Udah dengar belum? Belum tahu gue. Nah, cari deh tentang survei, ternyata guru paling stres itu pekerjaan itu adalah guru dibandingkan pekerjaan lain kan? Kenapa tuh? Ya mungkin di sisi lain ya memang selain mendidik juga terus administrasi juga gitu kali ya. Kita hadapi itu ketika kita kerja di kantor ya, kita menghadapi makhluk hidup ya. Ketika kita di kantor itu ya kita hadapi ada benar-benar mati dengan pekerjaan. Oh iya betul. Ketika kita mengajar, kita nggak hanya sekedar hadapan dengan orang lain, tapi kita juga berhadapan dengan orang yang istilahnya orang hidup gitu kan. Bagaimana ini anak masa depan seperti apa, itu harus kita pikirkan. Iya, itu minimal apa aja sekarang itu, terutama akhlak. Nah itu apalagi digaungkan ke karakter. Nah itu lebih ribet sebenarnya ya. Lebih ribet itu kan. aja Emang kadang orang terlebih lagi orang tua yang kagak ngerti maksudnya gimana ya, ini anak lo tuh udah dididik gitu loh, lu pakai protes lagi gitu kan, yang apa namanya, kadang menurut mereka nih apa namanya, mungkin nggak sesuai dengan
mereka gitu. Nggak, kadang ada orang tua yang nggak senang dengan anaknya, cara didik anaknya itu dibeginiin gitu. Menurut mereka harusnya anak gue dididiknya seperti ini gitu. Ya kan yang namanya di sekolah kan nggak bisa seperti orang tua di rumah ya. Suka-suka kadang gue suka ngeliat berita-berita di sekolah tuh, anaknya nggak terima terus lapor orang tua, orang tuanya juga begitu lagi. Gue bilang aduh, zaman gue bilang gue diketok, gebuk, ditendang sama guru, gue nggak lapor sama mak gue. Sekiranya nyokap gue juga tahu juga gue nggak bakal gurunya di apa namanya dilaporin, diapain, itu nggak bakal. Itu menurut tuh gimana tuh Jeng kalau orang-orang yang kayak gitu? Nah itulah, Pandangan lo sebagai guru. nah itulah perubahan yang ada. Memang kan apa namanya, dengan perkembangannya zaman, kemajuannya zaman, jadi pola pikir pun berubah. Nah, pola pikir dari setiap orang tua, anak itu ya, termasuk sekarang cara pandang pun memang kita harus berubah ya, karena terjadi banyaknya masalah dan terjadi yang seperti itu. Nah itulah, untuk guru sekarang memang dituntut harus bisa menyesuaikan pemikirannya, pandangannya terhadap pandangan zaman sekarang terkait banyak kasus yang ketika guru diinginkan gitu kan, orang tua misalnya justru malah menambah anaknya. Itu bikin lo jadi takut gak? Apa jadi gue jadi ngedown nih gitu, berarti gue ngajar karena banyak yang kayak begini gitu, gue takut kena nih. Masalah takut sih itu kan bagaimana kita pendekatan. Kalau misal kita menghadapi anak seperti itu ya kita harus punya cara bagaimana menghadapi anak seperti itu. Ketika penting apa kita tentang sekarang ya kita intinya ada masih ya Sekali ya yang penting itu kita saja ada waspada sendiri, ada tentang perubahan pandangan sekarang. Kalau pandangan orang tua dulu istilahnya lebih, kalau mau guru ngadu ke orang tua ditambahin kan sama iya sama orang tua, karena mah kagak cuman yang ngadu sama orang tua, orang tuanya malah ngedukung anak. itulah mungkin ada yang berubah dengan pola pandang yang sekarang. Nah guru pun harus pintar gitu, bagaimana pola pandang guru seperti dulu. Kalau dulu kita mau mukul anak begitu mungkin diperbolehkan jadi masalah, nah sekarang jadi masalah. Nah mindset kita yang kita rubah, bagaimana cara mendidik anak supaya tidak sampai adanya kekerasan gitu. So, jangan sampai kita sampai bersentuhan sesuatu ya, karena sangat sensitif gitu. Misalnya meskipun sekecil apapun, nah, kadang suka berlebihan gitu. Tapi menurut gue itu sungguh berarti loh, jangan arti gini. Gue apa namanya, gue pernah dipukul sama guru, pada akhirnya gue sekarang nih gue sebenarnya jadi senang. Iya, Jadi senang, gue pertama ada kenangan nih, gue pernah dipukul sama guru ini gitu. Kedua gue jadi tahu maksudnya gini, ternyata ini pukulan berharga buat gue gitu. Artinya dia bener-bener berharga, yang arti gini loh. Oh gue pernah bandel. Lo kalau jadi murid, kalau belum kena pukulan guru, lo bukan berarti lo belum termasuk murid yang bandel. Kalau buat lo bukan murid yang bandel, lo bukan murid nakal. Kalau lo belum pernah dipukul sama guru, lo nggak mau dipukul sama guru, lo nggak mau dihukum sama guru, lo berarti bukan murid yang nakal. Apalagi kalau lo sampai ngadu sama emak lo, bapak lo, berarti lo murid yang cengeng kalau buat gue. Nah, gue bangga kalau gue nakal tapi gue kena hukum sama guru, kena kalau buat gue pribadi ya, kena pukul dari guru, gue bangga. Kenapa? Berarti ini gue udah nakal gitu, gue dapat peringatan, gue dapat nasihat yang lebih berharga buat gue. Gini terus terang aja gitu, bukan berarti gue bangga dengan kenakalan gue, tapi gue bangga punya guru yang bener-bener sebegitunya
perhatian sama gue. Orang kan mukul kan bukan tiba-tiba suka-suka mukul aja, pasti ada peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga gitu kan. Kalau dibilangin kagak nggak apa namanya nggak ngerti-ngerti juga, pastilah langsung kena gue. Oh. Kan dibilang itu adalah pola pikir dulu dan masalah Iya, itu berbeda, iya. dulu mungkin bisa seperti itu, tapi pola sekarang Beda ya. itu istilahnya perkembangan dunia zaman teknologi seolah pandangan pemikiran itu pasti akan berbeda. Itulah kita harus bijak di sini bagaimana menyikapi itu gitu. Makanya sekarang di dunia pendidikan kebanyakan seperti itu ya, karena banyak terjadinya pola pikir yang berubah ketika dulu dunia pendidikan dengan kemajuan seiringnya zaman sekarang. Nah, itulah ngobrol-ngobrol santai sama sahabat gue satu ini, dia seorang guru. Ya, semoga sukses